Pernyataan Juri Ardiantoro, salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, memberikan pencerahan kepada kita bahwa ketika kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden terjadi dan salah satu calonnya adalah Joko Widodo, Jokowi menggunakan ijazah yang telah terverifikasi. Itu artinya pernyataan Juri Ardiantoro ini adalah pernyataan yang kesekian kalinya yang ingin membuktikan bahwa tidak ada pembohongan publik yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi adalah orang yang punya kredibilitas, termasuk dalam bidang akademik. Ia memang telah memenuhi persyaratan akademik ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Juri Ardiantoro makin memukul secara telak, mempermalukan secara nyata siapapun yang masih menyebut Jokowi menggunakan ijazah palsu. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita membincang pernyataan-pernyataan yang bernada sangat nyinyir terhadap Jokowi, salah satu dari nyinyiran itu dapat kita buktikan dengan banyaknya orang seperti Egy Sujana, Bambang Tri, dan mereka yang tergabung dalam Partai Pemersatu Bangsa yang ingin mencari celah kemungkinan untuk menjatuhkan Jokowi. Ijazah palsu Jokowi itu kemudian dimunculkan sebagai isu yang bersifat politis untuk memukul harkat martabat Jokowi. Seolah-olah Jokowi adalah tokoh yang tidak punya kredibilitas dan melakukan pembohongan publik menggunakan ijazah palsu ketika mendaftarkan diri sebagai sarjana di Universitas Gadjah Mada, dan ia ternyata tidak pernah mengenyam pendidikan, dan karena itu pendaftarannya harus dianggap sebagai cacat secara hukum dan secara politis. Apa yang dikatakan oleh Juri Ardiantoro ini membalik logika mereka-mereka yang terus ingin membangun kekacauan dan kegaduhan dalam tatanan berdemokrasi di tanah air kita. Namun teman-teman, kita tidak perlu heran. Mengapa? Oleh karena memang demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang kita pilih secara sadar, dan pilihan kita itu sekaligus membuat kita tahu ada konsekuensi logis ketika pilihan berdemokrasi itu hendak kita wujudkan, yaitu bahwa demokrasi adalah rezim yang penuh kegaduhan dan rezim yang membuat kita tahu ada banyak kontestasi yang akhirnya membuat kita tersandra dengan tidaknya kita bisa keluar dari pandangan-pandangan yang datang dari fitnah dan kebencian belaka. Karena itu Ardiantoro atau Juri Ardiantoro tepat sekali, dan waktunya memang orang-orang yang mengetahui jejak sejarah harus turun gunung untuk mengakhiri polemik-polemik yang tak ada habisnya terkait dengan ijazah Jokowi. Apa yang dinyatakan oleh komisioner KPU Pusat pada waktu itu, yaitu Juri Ardiantoro, ini membuat kita semua yang berakal sehat kembali diteguhkan dan tidak usah mengubah apresiasi kita pada orang yang bernama Jokowi sebagai tokoh yang punya kredibilitas dan punya integritas. Tidak pernah ia melakukan pembohongan publik, termasuk ia melakukan pembohongan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Mengapa? Karena persyaratan telah ia penuhi, dan salah satunya adalah ijazah sarjana
yang ia pernah alami dan pernah ia tempuh di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan komisioner KPU pada waktu itu, Juri Ardiantoro, ini sekaligus mengangkat ke permukaan tentang kehormatan dari lembaga pendidikan Universitas Gadjah Mada, bahwa UGM layak untuk menunjukkan bahwa diri mereka adalah sebuah lembaga pendidikan yang punya integritas dan kredibilitas. Mereka juga tidak terkooptasi oleh kekuasaan politik seperti yang dituduhkan kepada mereka. Seolah-olah UGM memperlancar kekuasaan Jokowi langgeng selama 2 periode dan membuat Jokowi tidak tersentuh oleh pertanyaan-pertanyaan kritis di seputar ijazah yang ia gunakan. Karena toh pada akhirnya telah terverifikasi bahwa ijazah UGM dari Jokowi adalah ijazah asli, dan ini sekaligus membuat kita semuanya paham bahwa orang-orang yang terus-menerus nyinyir terhadap Jokowi untuk menjatuhkan martabat Jokowi dipermalukan, dan tidak tanggung-tanggung. Yang mempermalukan adalah orang yang terlibat langsung dalam proses ketika Jokowi diverifikasi untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu teman-teman, kita semua yang punya semangat dan perspektif yang sama terhadap Jokowi sebagai tokoh yang berintegritas dan kredibel, kita semua mempunyai referensi yang sangat terpercaya bahwa apa yang dikatakan oleh Juri Ardiantoro ini meneguhkan pandangan-pandangan positif kita tentang Jokowi, dan kita semua merasa bahwa inilah saatnya untuk kita mempertanyakan balik apa yang akan dilakukan oleh mereka-mereka seperti Bambang Tri atau seperti Egy Sujana dan mereka yang tergabung dalam Partai Pemersatu Bangsa yang menyerang Jokowi dan ingin berusaha membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ternyata mereka sendiri sebetulnya adalah kelompok manusia-manusia yang hanya ingin targetnya membuat kekacauan dalam hidup berbangsa dan bertanah air kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada orang-orang seperti Juri Ardiantoro, dan kita semua memiliki sekali lagi pandangan yang tidak berubah tentang Jokowi, bahwa Jokowi adalah aktor politik yang punya kredibilitas dan layak dipercaya sebagai tokoh panutan yang membuat kita selalu mengapresiasi Jokowi sebagai salah satu referensi terkait dengan kehidupan politik dan berdemokrasi di tanah air kita. Inilah catatan yang saya ingin bagikan dalam konteks ini, sekaligus kita memposisikan sikap politik kita yang apresiatif terhadap Jokowi, sekaligus menunggu apalagi yang akan dilakukan oleh kaum nyinyiris yang sekali-kali harus melakukan pertobatan massal untuk tidak kembali mengulang kesalahan yang sama dengan menghujat orang lain, tetapi sebetulnya itu hanya datang dari kebencian belaka. Mengalahkan Jokowi dengan kebencian, Anda yang akan dikalahkan Jokowi. Mengalahkan Jokowi hanya bisa dilakukan dengan politik kebencian dan politik persahabatan.